Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4 SD. Berjumpa kembali di YouTube channel Ibu Guru. Mari belajar tematik kelas 4 SD. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 5. Ayo siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan mengamati gambar tari Bali dan tari Sumatera, siswa mengetahui ciri-ciri gerak tari Bali dan tari Sumatera. 2. Dengan kegiatan berdiskusi tentang kegemaran, siswa mengetahui keragaman kegemaran teman sekelasnya beserta manfaatnya. 3. Dengan kegiatan membaca cerita rakyat, siswa dapat mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan menuliskan tokoh-tokohnya. Pembelajaran 5, siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri. Siswa kelas 4 akan mengadakan pertunjukan seni bersama. Mereka berdiskusi untuk menentukan pertunjukan yang akan ditampilkan. Siswa kelas 4 berasal dari daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian daerah berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tari. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Apa saja ciri-ciri gerak tari Bali dan Sumatera? Mari simak penjelasan Dayu dan Beni berikut. Ayo mengamati. Dayu berasal dari Bali. Dayu menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Bali. Amatilah gambar berikut. Ciri-ciri gerak tari Bali. 1. Gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. 2. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Berikutnya, Beni berasal dari Sumatera. Beni menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Sumatera. Amatilah gambar berikut. Ciri-ciri gerak tari Sumatera. 1. Gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. 2. Gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. 3. Gerakan lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Keunikan gerak tari yang disampaikan Dayu dan Beni di atas adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus? Salah satu contoh tari dari Sumatera yaitu tari Saudati dari Aceh. Bagaimana keunikan gerak tari Saudati dari Aceh? Mari simak penjelasan berikut. Saudati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Saudati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Saudati berupa nyanyian yang dilantunkan 2 orang. Tari Saudati sangat dinamis, langkah maju, mundur ke samping kiri dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Saudati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Saudati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari Saudati menjadi lebih menarik. Kamu telah mengetahui keunikan gerak tari Saudati dari Aceh. Bagaimana dengan daerahmu? Berasal dari manakah kamu? Apakah daerahmu memiliki tari daerah?
Tari apa yang terdapat di daerah asalmu? Bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu? Apa keunikan gerak tari dari daerahmu? Jelaskan. Lani dan teman-teman memiliki kegemaran berbeda. Ada teman lain yang gemar menyanyi, ada teman Lani yang gemar menari, ada juga teman Lani yang memiliki kegemaran lain. Mereka bekerja sama untuk mengadakan pertunjukan seni bersama. Bagaimana denganmu dan teman-teman sekolahmu? Apa kegemaranmu dan teman-teman sekolahmu? Ayo berdiskusi. Bertanyalah kepada teman-teman apakah mereka mempunyai kegemaran pada kolom berikut. Tuliskan nama temanmu berdasarkan kegemaran yang sesuai. Setelah kamu mengetahui kegemaranmu dan teman-temanmu, lakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri? 2. Apakah kegemaran temanmu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu? Jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya. 3. Apakah kegemaranmu mengganggu orang lain? Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Tuliskan hasil diskusimu dalam kotak berikut. Kemukakan hasil diskusimu di depan guru dan teman-temanmu. Siswa kelas 4 sepakat untuk menampilkan berbagai gerak tari yang dirangkai menjadi tari kreasi. Mereka akan menggabungkan dengan iringan tari Apuse. Lagu Apuse merupakan lagu daerah Papua. Lagu Apuse dinyanyikan dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa sikap semangat merupakan gambaran dari kehidupan rakyat Papua? Semangat masyarakat Papua diantaranya dapat dilihat saat mereka berburu dan berperang melawan hal yang tidak baik. Ada cerita rakyat Papua yang menggambarkan semangat perlawanan membela kebaikan. Bagaimana ceritanya? Mari kita baca bersama. Ayo membaca. Cadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Cadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Cadara dengan harapan Cadara dapat menggantikannya kelak. Cadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Ia merasa sudah saatnya Cadara menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Cadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Ia meminta Cadara membawa hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara mematuhi perintah Panglima Wire. Ia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Cadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tak lama berselang, terdengar pukikan tanda permusuhan. Ternyata benar, pukikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak perang. Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit tinggi dan membentuk benteng pertahanan.
Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tak henti-hentinya terdengar. Namun Cadara tak gentar. Ia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cadara, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. "Kamu hebat, Cadara. Kamu pantas menjadi panglima perang kami," kata teman Cadara. "Kami akan mengusulkannya kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru," sahut seorang teman Cadara lainnya. "Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan, teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita," kata Cadara rendah hati. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Cadara. Ia meminta Cadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang. Cadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Cadara Ura. Siasat perang Cadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Cadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. Tuliskan ringkasan cerita di atas pada kotak tersebut. 2. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Cadara di Depan. Tiga. Menurutmu, apakah Cadara merupakan tokoh utama dalam cerita di depan? Jelaskan. Nomor 4. Sebutkan tokoh protagonis dalam cerita berjudul Cadara di Depan. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Menurutmu, siapa saja tokoh antagonis dalam cerita berjudul Cadara di Depan? Ayo renungkan. Pengetahuan apa yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Apa hal menarik yang kamu temukan dalam pembelajaran hari ini? Jelaskan. Adik-adik kelas 4 SD, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat. Sekian materi tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel Ibu Guru Indriani. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.